Baik, di sini akan memperkenalkan tampilan awal spreadsheet. Pada layar sekarang, kita membuka tampilan Google. Untuk membuat spreadsheetnya, kita bisa klik ikon 9 pada pojok kanan atas. Nah, yang ini. Klik di sini. Dan di sini ada beberapa aplikasi Google. Untuk saat ini kita akan membahas terkait spreadsheet, maka diklik sheet. Nah, ini tampilan halaman depan dari Google Spreadsheet. Ada beberapa template yang dapat kita gunakan seperti to-do list, annual budget, dan lain-lain. Untuk saat ini kita membuat template baru. Klik icon plus di sini. Nah, ini tampilan Google Spreadsheet awal. Kita akan bahas menu-menu terlebih dahulu ya. Di atas ada nama spreadsheet. Di atas ada nama spreadsheet yang sedang dibuka. Bisa diganti namanya dengan latihan 1. Keunggulannya dari spreadsheet ini bisa otomatis menyimpan secara online. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau save file ini. Pada menu utama spreadsheet ini ada beberapa menu seperti file, edit, view, insert, format, data, tools, extension, dan help. Pada video kali ini kita akan bahas terlebih dahulu menu files. Di sini di menu file ada beberapa submenu. Antara lain di sini ada new ini untuk membuat spreadsheet yang baru lagi. Sedangkan open untuk membuka spreadsheet yang sudah dibuat sebelumnya. Misalkan teman-teman sebelumnya udah buat spreadsheet, maka bisa di menu file ini langsung open untuk membuka spreadsheet tersebut. Terus import di sini untuk memasukkan data misalkan dari Excel ke spreadsheet ini. Jadi di sini ada menu import. Terus make a copy. Make a copy ini untuk menyalin spreadsheet ini. Misalkan spreadsheet ini udah ada formatnya dengan make a copy ini, maka spreadsheet ini menjadi diduplikat gitu. Jadi ada 2 file untuk spreadsheet yang sama. Terus di sini ada share. Share ini membagikan spreadsheet ini kepada Gmail yang akan kita sharing gitu. Teman bisa share with order ini langsung dimasukkan aja emailnya di sini langsung dan mungkin untuk saat ini kita tidak terlalu banyak membahas ini. Kita ke menu filenya. Nah, di menu filenya selanjutnya di sini ada email. Email ini untuk mengirimkan email langsung dari spreadsheet ini. Jadi tidak perlu buka Gmail terlebih dahulu, dari sini juga bisa langsung di email kepada email tujuannya. Terus download di sini bisa mengekspor spreadsheet ini ke file offline seperti Microsoft Excel, dan ada juga yang familiar itu PDF. Terus di sini rename yang tadi sudah dilakukan, rename untuk mengganti nama spreadsheet ini. Terus move ini memindahkan spreadsheet ini ke folder lain dalam Google Drive ini. Misalkan di spreadsheet ini tuh ada di folder 1, mau dipindahkan ke folder 2, maka bisa menggunakan menu move ini. Terus add shortcut to Drive ini untuk menambahkan akses cepat untuk membuka spreadsheet ini dalam Google Drive teman-teman kalian. Terus move to trash ini memindahkan spreadsheet ini ke dalam folder sampah dan nantinya bisa menghapus secara permanen. Biasanya tuh kalau
di folder sampah filenya udah sampai 30 hari, maka udah otomatis kehapus secara permanen. Terus version history, di sini version history itu teman-teman bisa melihat perubahan yang dilakukan dalam spreadsheet ini. Misalkan ada editing dari spreadsheet ini bisa ketahuan, atau yang sudah membagikan spreadsheet ini ke rekan teman-teman bisa juga dilihat aktivitasnya yang dilakukan oleh rekan teman-teman yang ada di spreadsheet ini. Jadi bisa ketahuannya mana yang udah edit atau yang udah masih original gitu ya sheetnya. Terus make available offline ini untuk mengubah tampilan spreadsheet ini dalam mode offline. Terus detail ini keterangan spreadsheet tersebut, security limitation, terus setting untuk pengaturan pada spreadsheet ini, dan print untuk mencetak spreadsheet ini secara langsung dari spreadsheet ini ya. Nah, di dalam spreadsheet ini ada beberapa sheet. Di sheet ini ada di bawah. Di sini sheet 1 teman-teman bisa menambahkan baru dengan klik tombol plus ini, add sheet. Nah, di sini ada sheet 2. Nah, ini juga bisa diganti dengan klik kanan atau double klik pada sheet ini. Dengan klik kanan terus rename, misalkan di sini data 1, enter, dan di sini bisa diklik 2 kali untuk mengganti nama sheet ini dengan misalkan di sini data 2, enter. Nah, jadi dalam spreadsheet ini tuh ada 2 sheet itu dengan nama data 1 dan data 2. Istilahnya seperti spreadsheet ini kan, ini nama spreadsheetnya latihan 1. Nah, di spreadsheet ini itu istilahnya tuh buku, dan sheet ini tuh seperti halaman-halaman dalam buku tersebut gitu. Nah, di dalam sheet ini misalkan ke data 1 aja dulu. Di dalam sheet ini kita harus mengenal nih yang namanya tuh ada baris, kolom, sel, sama rank. Nah, mungkin kita bahas dulu terkait barisnya. Misalkan di sini baris atau disebut juga row itu deretan baris secara horizontal, berarti horizontal ke sini ya, horizontal yang ada di sheet ini yang disebutkan dengan angka. Misalkan di sini ada baris 2, baris 3, baris 4, atau row 2, row 3, row 4 dan seterusnya. Terus di sini kolom itu bisa disebut juga, kalau bahasa Inggrisnya kurang lebih sama kolom. Itu deretan kolom yang secara vertikal menyamping gitu, kolom. Misalkan untuk kolom disebutnya huruf, sebuah huruf, misalkan kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, itu namanya kolom. Nah, terus sel atau disebut juga sel itu tuh kolom tunggal tempat memasukkan data. Misalkan di sini ini tuh sel-sel gitu, kotak-kotak ini sel-sel gitu ya. Ditandainya dengan gabungan huruf kolom dengan baris angka baris. Nah, di sini misalkan sel C4
Nah, C4 itu ada di kolom C baris 4. Nah, berarti di sini pertemuannya kolom C baris 4. Nah, ada di sini pertemuannya. Itu namanya ke sel, alamat sel itu ada di C4. Bisa dilihat juga di sini alamat selnya C4. Terus rank itu bisa, atau juga rentang itu kumpulan dari beberapa sel baik secara horizontal, vertikal, atau blok atau kotak ya. Misalkan di sini horizontal tuh berarti ke bawah. Nah, seperti ini. Berarti ini rank itu alamatnya tuh rank, berarti C4 sampai dengan C8. Di sini C4 sampai dengan C8. Bisa juga disebutkan kumpulan sel, berarti di sini tuh terdiri dari C4, C5, C6, C7, C8, atau bisa disebut C4 sampai dengan C8. Bisa juga rank di sini tuh secara vertikal ya. Misalkan vertikal di sini B4 sampai dengan E5, atau bisa disebut juga beberapa sel itu B4, C4, D4, E5 itu rank secara vertikal. Bisa juga rank di sini juga bisa dalam bentuk kotak. Nah, di sini ada beberapa ada horizontal dan vertikal. Di sini untuk alamat rank ini bisa disebut B4. B4 kan pertemuan sel antara B dengan 4, B4 sampai dengan E7, pertemuan sel E sampai dengan 7. Nah, gitu untuk sederhananya. Misalkan untuk alamat sel, nah kita bisa ketik dengan A1, misalnya berarti pertemuan A, kolom A dengan baris 1, B1 di sini, C1, B, A2, B2, C2, C2 ya. Terus A3, B3, C3. Nah, di sini ada alamat-alamat terkait sel-sel tersebut. Nah, berarti B3 kolom B berarti baris ketiga, dan C3 kolom C baris ketiga. Atau secara rank di sini rank B2 sampai dengan C3. Kalau rank itu kita menyebutnya dari sebutannya kiri atas sampai dengan kanan atau bawah gitu. Bisa bagian atas, bisa bagian paling kiri, atau setelahnya bisa bagian bawah, atau bisa bagian paling kanan gitu. Itu disebutnya rank. Dalam baris, kolom, sel, sama rank itu sering disebutkan nanti untuk penamaan alamat dalam rumus-rumus yang akan dibahas di video-video selanjutnya. Baik, untuk perkenalan spreadsheet ini sampai sini terlebih dahulu. Untuk itu jangan lupa jika ada yang mau ditanyakan, jangan lupa komen, terus subscribe untuk mengetahui video-video selanjutnya. Ini itu dari saya, terima kasih.